Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Supratman Hadi, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri 2 Seruni Mumbul, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Di video kali ini, saya akan menampilkan demonstrasi kontekstual penerapan segitiga restitusi Modul 1.4 tentang budaya positif. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Goosen berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi segitiga restitusi. Sisi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian sisi yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas, dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Menggeser identitas gagal menjadi identitas sukses. Langkah yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Langkah ini dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Kemudian mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungannya dengan murid tersebut. Langkah yang ketiga adalah menanyakan keyakinan, di mana murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Kemudian mampu mengkaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Berikut ini beberapa kasus murid di sekolah saya yang penanganannya menggunakan segitiga restitusi. Kasus pertama, seorang siswa bernama Hairul yang duduk di kelas 4 sering tidak masuk sekolah tanpa alasan yang jelas. Ketidakhadirannya ini berdampak pada prestasinya yang menurun, dan ia sering ketinggalan pelajaran. Tahu kenapa Pak Guru panggil ke sini? Tahu. Kenapa, Helo? Nah, jadi kenapa Pak Guru panggil Hairul menghadap ke Pak Guru? Karena saya lihat Hairul jarang sekali masuk, ya. Kenapa Hairul jarang masuk? Kenapa jarang masuk? Jadi Hairul sekarang jadi apa Hairul sekarang? Jadi manusia, betul ya. Dan Hairul sekarang ini adalah seorang pelajar. Berarti Hairul harus sekolah ya. Jadi Hairul harus sekolah. Nah, apakah Hairul di rumah tidak dimarah sama orang tuanya? Atau orang tuanya Hairul masih hidup? Masih hidup orang tuanya Hairul? Masih. Kalau Hairul main FF pada saat orang sedang sekolah, atau tidak dimarah sama orang tuanya? Dimarah ya. Dimarah. Terus bagaimana tanggapan Hairul jika dimarah? Begini anak ya. Jadi main FF itu boleh ya. Boleh kita main FF. Pak Guru juga senang main game. Tetapi
main nya main gamenya nanti setelah pulang sekolah. Karena kalau jam 7 sampai jam 12 Hairul tugasnya menjadi seorang pelajar. Berarti Hairul berada di sekolah. Nah, jadi keyakinan apa yang Hairul belum penuhi saat ini? Provider. Nah, jadi keyakinan kelas Hairul yang dilanggar adalah apa? Malas datang ke sekolah ya. Nah, jadi Hairul saya tidak marah main FF ya. Tidak marah, Pak Guru tidak marah kalau Hairul main game. Cuman main game Hairul itu nanti setelah Hairul menyelesaikan tugasnya sebagai seorang pelajar ya. Nah ini, nah jadi mulai besok Hairul harus sekolah. Kemudian main gamenya itu setelah pulang sekolah itu pun kalau tugas dari sekolah itu sudah selesai ya. Jadi Pak Guru tidak melarang Hairul untuk main game. Silahkan kita main game Hairul ya, kita main game. Bahkan ada kadang-kadang karena hebatnya main game itu bisa dia lomba ya kan. Nah bisa gitu. Tetapi jangan sampai mengganggu waktu belajar Hairul ya. Ini. Nah, jadi sekarang Hairul akan bagaimana sekarang? Akan sekolah ya. Kemudian belajar terus apa lagi? Hairul akan masuk sekolah setiap hari kalau tidak sakit. Ini Hairul ya. Jadi Pak Guru tidak marah sama Hairul, tapi Hairul harus bisa menyempatkan waktunya, harus bisa mengatur waktu. Kapan Hairul kapan Hairul harus bermain dan kapan Hairul harus belajar. Hairul ya. Nah kalau sudah paham, nanti Hairul akan bisa kembali ke Kasus kedua, seorang siswa bernama Aderian yang duduk di kelas 4 sering datang terlambat ke sekolah. Dan dalam sebulan terakhir, Aderian terlambat lebih dari 10 kali. Kebiasaan ini menyebabkan ia sering ketinggalan materi pelajaran yang penting di pagi hari dan membuatnya sulit untuk mengikuti pelajaran dengan baik. Selain itu, kedatangan Aderian yang terlambat mengganggu konsentrasi teman-teman sekelasnya dan guru yang sedang mengajar. Sudah dari mana tadi? Jadi, apa datang terlambat Aderian? Jadi, Aderian apakah Aderian tahu bahwa tadi sudah jam masuk? Tahu ya. Apa di luar? Oke. Nah jadi ya Aderian, kalau sudah bel berbunyi berarti anak itu sudah berada di kelas. Nah sekarang Aderian sudah atau ada beberapa keyakinan kelas yang belum dipenuhi ya. Apa Aderian? Terlambat masuk. Nah, jadi setiap orang itu pasti punya kesalahan. Termasuk salah satunya adalah sering terlambat masuk ke kelas saat dia sudah berdiri ya. Nah, sekarang Aderian apakah nanti Aderian akan terus terlambat seperti ini? Tidak ya. Nah,
Jadi nanti Adrian kalau sudah bel berbunyi berarti harus masuk ke kelas. Nah, kemudian Adrian harus berjanji saat ini ya bahwa Adrian akan masuk ke kelas pada saat bel masuk sudah berbunyi. Adrian ya. Nah, jadi ini yang perlu diingat Adrian ya. Nah, jadi semua orang sering melakukan kesalahan. Tapi kalau kita ingin menjadi anak yang baik, maka kesalahan itu tidak usah terulangi berkali-kali. Oke Adrian, silakan kembali ke tempat duduknya.